mau cerita Pak Warmo ada waktu tak? Insya Allah ada. Pripun? Iya. Bagaimana? Mungkin ada yang bisa saya Iya, bantu. gini loh Pak. Saya itu kan anak-anak itu partisipasinya dari lo rendah ya Pak. Penjenengan Pak wali kelasnya 9D toh? Iya, betul. Nah, itu loh Pak cuma sedikit loh Pak partisipasinya. Terus aku itu kan pakai metodenya itu loh, apa salah atau gimana? Mbak aku itu diajari tuh Pak. Ngoten nggih. Iya. Oke. Jadi kita sharing di bulan ini ya. Jadi panjenengan mempunyai kendala dalam pembelajaran daring. Iya. Partisipannya rendah Pak, anak lo lihatin coba. Oh gitu nggih. Oh, partisipasinya anak-anak rendah. Terus apa ini karena metode yang saya gunakan ya? Coba nanti dikatek metode. Iya. Metodenya saya mungkin atau kayak anak-anak kurang menarik kayaknya dengan pembelajaran saya. Partisipasinya Iya. kurang nih. Iya. Mungkin Pak Wan punya solusinya. Ngasih tahu ilmunya sedikit dengan saya. Oh nggih. Mboten napa-napa, kula malah seneng kula ini. Iya. Saya malah suka kalau ya panjenengan bisa menceritakan apa yang menjadi kendala kula ini. Jadi kalau saya cermati, Bu Leni itu mempunyai masalah dengan pembelajaran daring. Masalahnya ada di tingkat partisipasi anak-anak yang sangat rendah. Bu Leni merasa apakah ini metodenya yang salah, yang jenengan terapaken di itu ya, di pembelajaran daring itu ya. Oke. Jadi Bu Leni, baik kalau begitu tujuan kita hari ini panjenengan itu mau sharing ya. Jadi tujuannya adalah sharing terkait dengan permasalahan pembelajaran daring ya. Oke. Baik. Kalau boleh tahu, Bu Leni mengajar bidang studi apa? Saya bahasa Jawa, tapi saya sekarang juga mengajar seni budaya, Pak. Oke, bahasa Jawa ya. Iya. Terus perasaannya Bu Leni selama ini mengajar bahasa Jawa itu, perasaannya Bu Leni di sekolah itu, perasaannya Bu Leni itu seperti apa? Mungkin bisa digambarkan. Ya, sebagai guru ya? Iya. Sebagai guru, perasaannya Bu Leni seperti apa selama pembelajaran daring ini? Perasaan saya kalau pembelajaran dengan anak-anak kan biasa saya itu senang, tapi karena daring ini kan nggak bisa ketemu dengan anak-anak. Iya. Terus lagi saya punya masalahnya itu kan saya itu hanya ngajar kelas 9 loh. Kelas 9? Iya. Dari kelas 8, kelas 7, kelas 8 saya kan tidak pernah ngajar, jadi saya kesulitan menghafal nama-nama siswa. Oh gitu. Iya. Terus akhirnya kalau ada kesulitan dari daring, akhirnya saya mau bertanya dengan siswa itu saya kan tidak kenal anaknya, belas toh Pak. Oke. Ya. Terus dengan apa yang Ibu Leni rasakan itu, apa yang sudah Bu Leni lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Yang Bu Leni sudah mencoba untuk melakukan usaha bagaimana anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran daring itu, tingkat partisipasinya itu bisa banyak itu. Apa yang sudah Bu Leni lakukan? Karena saya belum begitu pinter, belum begitu menguasai, jadi makanya saya ini ngomong sama Pak War, mungkin Pak War bisa ngajari saya. Saya cuma menggunakan dari WA group, kemudian saya bikin variasinya saya minggu sekarang saya kasih materi, minggu depan tugas. Tidak seperti
tugas gitu. Saya atau kombinasi sekarang materi dan tugas. Tapi saya memang sekarang materi saja. Terus minggu depan tugas saja. Kira-kira menurut Pak War itu bisa efektif atau memang karena itu saya jadi partisipannya enggak? Coba Pak. Oh, itu yang sudah Iya. Bu Leni lakukan. Iya. Nah, Bu Leni, saya tertarik dengan bahasa Bu Leni. Okay. Bu Leni tadi sudah menyampaikan melakukan pembelajaran yang bervariasi. Ibu Leni sudah menggunakan WA Group. Nah, pembelajaran bervariasi itu selain WA Group, Bu Leni sudah mencoba yang lain apa belum? Belum, saya cuma menggunakan Google Form saja. Google Nah, Form. saya belum bisa menggunakan yang saya pernah dengar Pak War menggunakan video. Nah, itu belum bisa. Makanya saya nanti tolong diajari ya Pak. Oh gitu ya. Iya. Berarti Bu Leni sudah melakukan itu ya, Iya. intinya bervariasi namun masih sebatas WA Group Iya, atau Google moto, Form. iya. Nah, oke. Terus respon anak-anak ketika Bu Leni menggunakan WA Group atau Google Form itu menurut Bu Leni responnya anak-anak itu bagaimana? Iya, itu loh Pak, itu juga masalah saya. Oke. Ketika saya di grup itu pagi waktu pembelajaran saya buka, kemudian anak-anak itu jarang yang nyaut Pak, hanya 1-2 saja. Itu pertanyaan saya gini, apa karena daring ini anak-anak belum siap jadi responnya nggak ada, atau memang saya kurang mempersiapkan lebih awal? Iya Pak, gimana? Oke, baik. Respon anak-anak yang kurang ya. Iya. Padahal Bu Leni sudah menggunakan WA Group, sudah menggunakan Google Form, tapi tingkat partisipasi anak-anak masih kurang gitu. Kadang-kadang di grup itu kan saya melakukan pembukaan ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita pembelajaran bahasa daerah. Dino Pasurian, Rolas, Agustus misalkan gitu ya Pak. Sudah saya mulai pembelajaran. Tapi saya nunggu responnya anak-anak ini loh, kok gak respon Pak? Iya, atau memang anak-anak tidak on, caranya gimana supaya saya tahu anak-anak respon gitu loh. Oke. Cara supaya anak-anak merespon. Iya. Bu Leni pernah nggak dalam pembelajaran daring dengan anak-anak itu Bu Leni membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu semacam kesepakatan yang melibatkan anak-anak. Jadi kita perlu menanyakan ke anak-anak, kepengennya tuh belajarnya bagaimana, terus supaya tidak membosankan. Itu memang belum Kak. Belum ya. Kesepakatan kelas. Jadi kita melibatkan anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas agar anak-anak itu semacam tertarik ya, kemudian merasa dilibatkan, mereka merasa senang gitu. Nah, kita tanya mereka gitu, apakah Bu Leni sudah menerapkan seperti itu? Belum kayaknya Pak. Belum, kalau ya? itu memang belum, saya belum membuat kesepakatan dengan anak. kelas. Mungkin kalau Pak War sudah memberi masukan kepada saya, mungkin itu akan saya lakukan. Mau coba ya Pak. Oke. Terima kasih satu. Berarti saya itu memang belum saya lakukan. Iya. Terus kemudian di dalam pembelajaran daring, kalau saya kesepakatan kelas itu memang saya buat dengan melibatkan anak-anak. Jadi supaya kita tahu anak-anak itu maunya seperti apa. Karena memang anak-anak ini antara satu dengan yang lainnya memiliki minat yang berbeda, bakat yang berbeda, gaya belajar yang berbeda. Berarti itu bisa dipakai untuk kita membuat kesepakatan kelas ketika kita mengajar daring. Itu kita bisa gunakan untuk mengetahui anak-anak ini maunya seperti apa. Gitu. Terus yang kedua, apakah saya dengar tadi Bu Leni mengatakan tingkat partisipasinya rendah. Selain kesepakatan kelas yang
nanti dibuat kira-kira dalam pembelajaran daring itu Bu Leni pernah nggak menggunakan semacam ice breaking? Bu Leni tahu ice breaking? Ya, tahu. Ya, ice breaking itu apakah Bu Leni juga menggunakan ketika pembelajaran daring itu? Tidak. 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 Oke. Kalau buat tatap muka saya menggunakan kadang-kadang, tetapi kalau daring kayaknya belum. Kadang-kadang lupa ya. Iya. Kadang-kadang saya kalau daring itu kadang-kadang cuma hanya pembuka, kemudian pengantar awal, setelah itu saya tutup, kemudian anak-anak kalau memang waktunya tugas langsung tugas. Nah, seperti itu Pak. Oh iya, berarti harus menggunakan ice breaking. Ya. Mungkin ice breaking itu walaupun kelihatannya sepele, tetapi itu bisa. Menurut saya sih kadang-kadang saya menggunakan itu. Itu jadi ke tingkat partisipasi anak-anak ketika Google Meet itu juga lumayan. Kecuali bagi mereka yang tidak memiliki HP atau akses internet yang sulit, nah itu biasanya saya menggunakan home visit, kunjungan. Itu sudah klinis. Nah, berarti ice breaking ya. Ice breaking itu menurut Bu Leni bagaimana penggunaan ice breaking dalam pembelajaran daring? Itu kira-kira menurut Bu Leni bagaimana? Ini kan saya, saya mencoba. Makanya apa ya Pak? Menurut Bu Leni bagaimana? Iya. Tapi ya karena di daring itu saya jarang, nggak pernah menggunakan ice breaking. Misalkan ice breakingnya yang bentuknya gimana ya Pak ya? Gak ada ide Pak. Gak ada ide ya? Iya. Gimana coba? Coba nanti, ya misalnya Bu Leni untuk ice breaking itu bisa kita browsing di internet, bisa. Satu contoh misalnya, walaupun pembelajaran daring secara online, misalnya begini, untuk menyemangati mereka ya, kalau bahasa Inggris ya biasanya saya menggunakan sebuah kata, misalnya kata book, the end of the words, di akhir kata itu huruf apa? Misalnya K, nah sambungkan dengan yang lain. K itu apa? Misalnya K, kunci, K, belakangnya Y disambung dengan apa lagi? Gantian di dalam online itu diusahakan dibuka web on cam, supaya kita tahu anak-anak ekspresinya itu seperti apa. Misalnya K belakangnya Y, ayo disambung lagi dengan yang belakangnya G, ya siapa lagi? Terus kita tunjuk. Misalnya Adit yang G apa misalnya? Google boleh nggak apa-apa. Belakangnya ayo dilanjut lagi. Wati eagle. Eagle belakangnya misalnya lagi. Ganti lagi ayo eraser. Terus diputar seperti itu. Jadi sisa semakin aktif dan menyenangkan. Ada lagi yang semacam enggak harus dengan bahasa Inggris, sesuai dengan mata pelajarannya. Misalnya, halo apa kabar? Kita jumpa lagi. Tepuk tangan. Walaupun itu lagunya sederhana, tapi kedipkan matamu. Semuanya dikedipkan matanya. Nah, itu membuat anak-anak semakin senang. Gitu. Ya, itu semacam ice breaking, bisa browsing di internet banyak, baik melalui lagu ataupun melalui tebak kata, nggak apa-apa. Terus selanjutnya, selain kesepakatan kelas, ice breaking, kira-kira Bu Leni ada angan-angan nggak? Kira-kira supaya anak-anak itu menarik itu apa ya? Menurut Bu Leni diberi apa gitu? Saya kepingin yang itu loh Pak War, yang seperti kuis-kuis yang Pak War pernah ngomong itu loh. Kuis, tapi saya kan tidak bisa menggunakannya. Caranya itu gimana? Kapan-kapan Pak War bisa ngajari saya? Boleh. Berarti itu anak-anak saya, misalkan seperti kuis-kuis itu untuk anak-anak. Jangan kan sudah punya toh? Iya. Itu jangan kan sudah pernah cerita. Kayaknya kok lebih menarik gitu. Mungkin
Apa mungkin penjenengan kalau menggunakan itu partisipannya lebih banyak mungkin? Silakan dicoba. Ya. Silakan dicoba. Kalau saya tadi hanya memberikan Itu. apa yang sudah saya alami. Nah, Bu Leni ternyata punya semacam kuis. Ya. Nah, kuis nanti coba Ibu terapkan. Nah, kuis yang sifatnya menarik, yang sifatnya menyenangkan, itu nanti mudah-mudahan pembelajarannya semakin menyenangkan. Berarti Bu Leni sudah bisa menemukan salah satu contoh. Kalau saya tadi 2 kesepakatan dengan ice breaking. Nah, Bu Leni bisa menggunakan angan-angannya Bu Leni. Nah, itu bisa dituangkan melalui pembelajaran menggunakan kuis di awal-awal pembelajaran untuk menarik siswa. Ya, perhatian siswa. Baik. Terus selanjutnya Bu Leni, selain kuis ada lagi mungkin Bu Leni? Menurut angan-angannya Bu Leni? Kuis, apalagi ya Pak? Belum. Mungkin media-media pembelajaran. Iya, media-media pembelajaran itu saya kan sedikit referensi saya. Jadi saya kepingin lebih belajar lagi, tapi ya nyari orang yang bisa dan punya waktu untuk mengajari saya. Mungkin pakar mungkin atau nanti ke bapak ibu guru yang lain. Ya. Nah, berarti Bu Leni itu mempunyai potensi untuk memberikan pembelajaran daring yang menyenangkan. Setelah 2 yang dari pengalaman saya, Bu Leni ada 2 ternyata, melalui kuis, melalui media-media pembelajaran yang menyenangkan. Nah, nanti itu Bu Leni sudah mulai memunculkan idenya Bu Leni sendiri. Nah, nanti tinggal bagaimana Bu Leni menerapkannya dalam pembelajaran. Intinya tingkat presentasi yang rendah tadi, bagaimana kalau kita beri dari saya tadi ada kesepakatan kelas, melibatkan siswa, kemudian membuat ice breaking. Lalu Bu Leni ada ide dari Bu Leni sendiri tadi, mungkin dengan memberikan kuis, media pembelajaran baik itu video-video ataupun yang lainnya. Saya kira itu udah bagus. Nah, nanti Bu Leni rencana ke depan, rencananya Bu Leni untuk action setelah Bu Leni tadi memiliki ide-ide yang tadi disampaikan baik itu kuis, melalui kuis, media sosial, media pembelajaran. Nah, rencana aksi Bu Leni itu setelah Bu Leni tadi mengatakan bahwa mau menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan baik itu video ataupun dengan kuis. Nah, rencananya itu apa yang akan Bu Leni lakukan untuk menarik siswa itu supaya partisipasinya tinggi untuk mengikuti pembelajarannya Bu Leni? Rencananya apa? Ya, kalau rencananya apa ya? Saya akan coba yang yang diinspirasikan Pak War tadi. Hanya saja waktunya saya harus cepat Pak War, karena ini sudah hampir setengah semester. Nah, penjenengan nanti saya minta tolong untuk membantu saya dengan mengajari saya seperti media tadi. Nah, atau dengan jenengan memberikan saran kepada saya, ini loh nanti agak cepat, coba tanya dengan bu guru atau bapak yang lain, siapa yang penjenengan tahu gitu loh Pak War. Iya. Ya, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Bu Leni tadi dengan waktu. Waktu itu terkait dengan waktu apa ya? Waktu untuk pembelajarannya atau waktu waktu pembuatan medianya, pembuatan kuisnya, atau bagaimana? Waktu pembuatan harus saya lakukan dengan cepat. Maksud saya untuk mendukung partisipasi anak-anak supaya lebih cepat lagi gitu Pak, lebih dari lebih meningkat lah daripada yang sekarang ini. Gitu ya. Tuh. Jadi waktu ya. Iya. Kalau saya nanti nunggu ya terus nggak kelar Pak. Ini saya kepingin loh Pak. Iya. Berarti rencananya Bu Leni itu
rencana Ya, Bu rencana Leni saya, dengan waktu itu? iya maksud saya Seandainya waktu itu mungkin mencukupi untuk membuat media itu, iya, kira-kira saya, apa? Ya. saya ini kan karena mungkin saya akan idenya Pak Wali yang nomor 1 itu memang terus terang belum saya lakukan. Saya Oh, yang kesepakatan iya, kelas. saya akan Oke. menggunakan kesepakatan kelas coba mulai pembelajaran minggu depan karena ini kan pembelajaran saya sudah lewat. Minggu depan mungkin saya akan membuat kesepakatan Oke. dengan anak-anak. Terus untuk pembelajaran yang media saya tidak bisa ya minta tolong Pak Wali untuk meluangkan waktu untuk mengajari saya. Insya Allah. Terus yang kedua ada lagi mungkin yang perlu disampaikan yang Jadi, akan Bu Leni lakukan ya saya kan selain dengan itu. siswa atau mungkin mau melakukan apa dengan guru yang lain atau Ya bagaimana? saya hanya menimba ilmu dan berbagi Ya. pengalaman saya misalkan Pak. Kolaborasi ya. Ya, saya jadi untuk kolaborasi itu memang dari mata pelajaran kayak seperti seni budaya itu memang saya kalau kolaborasi saya sudah lakukan. Tapi kadang-kadang masih stagnan Pak. Oh, gitu. Iya. Kadang-kadang dilakukan. Iya kadang-kadang enggak. gitu ya. Oke, jadi yang Bu Leni akan lakukan itu semacam mau membuat kesepakatan kelas dengan ya, anak-anak. itu memang belum memang. Terus selanjutnya berkolaborasi dengan Ya, kawan sejawat. ya. Selama ini yang selain apalagi kira-kira yang Bu Leni mau lakukan selain kolaborasi, selain membuat kesepakatan kelas? Ya, saya kepingin pembelajaran yang saya lakukan lebih menarik sehingga ya. itu tadi lebih berhasil lah daripada sebelumnya begitu Pak. Oke. Terus yang semacam apa ya yang Bu Leni lakukan membangun komitmen atau tanggung jawab dengan anak-anak sejauh apa ya, dalam pemikirannya Bu Leni membangun komitmen tanggung jawab anak-anak untuk menciptakan pembelajaran daring itu yang menyenangkan atau yang menarik itu tanggung jawab apa atau dalam bentuk apa agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan anak-anak juga bisa menyenangkan. Itu menurut Bu Leni kalau menurut saya kan pembelajaran dengan anak-anak itu kan menurut saya adalah pengalaman mereka belajar. Ya, tanggung jawab saya bagaimana anak-anak bisa belajar dengan bahagia, dengan senang. Kemudian mereka bisa menyerap pengalaman yang dilakukan gitu aja karena pembelajaran yang dilakukan harus bermanfaat dengan kehidupan mereka. Menurut saya seperti itu. Jadi tanggung jawab saya menggiring anak-anak bagaimana supaya mereka mau dulu untuk belajar. Nah sekarang kalau partisipasinya nggak ada berarti nggak mau toh Pak. Nah saya harus menggali anak-anak untuk mau dulu. Iya. Perkara nanti prestasi itu kalau mereka sudah mau kemudian senang, saya yakin anak-anak bisa berprestasi. Saya tertarik dengan kata-katanya Bu Leni bahagia. Iya. Membuat siswa yang belajar dengan bahagia. Iya. Bagaimana Bu Leni membuat mereka itu bahagia? Nah makanya itu saya ingin pembelajaran saya itu anak-anak senang. Tanpa beban itu kepingin saya. Tapi kalau partisipasi saya rendah berarti anak-anak kan tidak senang Pak, tidak bahagia. Tetapi saya pinginnya anak-anak itu belajar tanpa terbebani. Nah itu satu. Kemudian yang kedua anak-anak harus happy gitu Pak, anak-anak harus senang. Kalau mereka senang itu tidak hanya dengan pelajaran saya saja, harus senang dengan saya juga gitu kan. Kalau senang dengan saya, anak-anak tertarik dengan pelajaran saya. Maksud saya gitu, itu tanggung jawab saya harus menarik mereka agar mau aja dulu Pak. Sementara target itu utamanya iya, dulu ya. Harus mau gitu aja dulu. Mau dengan senang gitu. Nah, makanya saya ingin jenengan ngajari saya dengan kuis itu misalkan mungkin anak-anak dengan kuis bisa terpacu dengan senang, dengan gambar
mungkin mereka akan tertarik untuk senang gitu. Oke. Jadi Bu Leni termasuk menurut saya itu sudah hebat. Hebat dalam arti begini, Bu Leni sudah menemukan kendala-kendala yang Bu Leni hadapi ketika pembelajaran daring. Lalu kemudian Bu Leni juga datang ke saya untuk ya berkeluh kesah dalam menghadapi kendala itu, mungkin dalam sharing ya, berbagi pengalaman. Itu menurut saya Bu Leni sudah hebat, karena tidak semua orang itu mau menceritakan kendalanya gitu. Apalagi dengan pembelajaran seperti ini sangat penting sekali untuk bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik. Terkadang kita kan gitu ya Bu Leni, kadang kita merasa apa sih yang salah dalam pembelajaran saya itu, apa metode saya itu yang salah. Terus kadang-kadang mau cerita ke teman sejawat, ke teman guru yang lain tuh khawatir juga nanti bagaimana gitu. Ya itu kadang-kadang pasti ada loh Pak. Pasti ada ya, manusiawi. Cuma saya kan lihat Pak War, saya pernah dengar Pak War cerita-cerita terus tentang metode pembelajaran dengan kuis, kayaknya menarik. Nah ditambah lagi dengan saya mengajar, saya ternyata ada masalah itu tadi, makanya saya beranikan ngomong dengan Pak Arsi. Saya dengan senang hati Bu Leni. Saya dengan senang hati bisa berkolaborasi, kita bisa berbagi pengalaman agar bagaimana ya selama pandemi seperti ini siapa sih yang enggak, anak-anak mungkin juga stres ya di rumah ya, pengennya tatap muka tapi pembelajarannya masih daring. Nah memang tantangan buat kita Bu Leni, bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan pada anak-anak. Termasuk Bu Leni sudah menyampaikan hebat betul menurut saya, karena selain saya memberikan membuat kesepakatan kelas yang melibatkan anak-anak, yang agar kita bisa mengetahui gaya belajar anak-anak itu seperti apa, minat belajar anak-anak seperti apa. Nah tadi Bu Leni sudah menyampaikan idenya. Nah mungkin dengan membuat kuis atau mungkin media-media pembelajaran yang perlu disampaikan ke anak-anak, saya kira itu perlu dicoba itu Bu Leni. Nah, saya mengucapkan terima kasih. Ada lagi Bu Leni yang mungkin ingin disampaikan sebelum kita selesai? Mungkin ada yang perlu disampaikan. Harapannya Bu Leni seperti apa ke depannya? Harapannya saya akan cepat dengan bantu saya itu, ngajar saya apa gitu, akan saya lakukan cepat gitu Pak. Iya. Cepatnya. Terima kasih. Terus yang lainnya, keinginan yang lainnya, anak-anak mungkin yang terkait dengan anak-anak mungkin. Ya mungkin harapannya seperti apa? Nanti karena Pak War wali kelasnya ya, nanti saya minta Pak War sama juga memberi motivasi anak-anak. Menyinggung pembelajaran saya atau bagaimana itu, minta tolong itu aja Pak. Kalau selama ini Bu Leni pernah nggak misalnya berkolaborasi dengan teman guru yang lain, sharing begitu selain dengan saya yang bisa membantu Bu Leni? Kalau saya kolaborasi selama ini karena yang terbaru ini saya ngajar seni budaya, saya berkolaborasi dengan Bu Ika. Ya. Sudah saya lakukan 3 pertemuan, tetapi saya belum mengamati anak-anak untuk menambah partisipasi, itu belum. Makanya ini saya mau ngomong dengan Pak War, mungkin Pak War bisa memberikan solusi. Oh ternyata itu ya kesepakatan itu belum. Bu Ika itu teman sejawat ya? Iya. Mengajar sama seni budaya? Ya, bukan mengajar seni budaya. Bu Leni sudah melakukan itu juga ya, kolaborasi ya. Saya juga tanya dengan Bu Ika, misalkan materi yang hari ini yang akan disampaikan apa Bu Ika, saya kolaborasi juga. Saya bicarakan supaya ada keseragaman terhadap siswa yang lain. Ya, misalkan kelas yang lain yang mungkin tidak saya ajar.
Bu Leni, perasaannya Bu Leni setelah kita berkolaborasi dan kita saling sharing seperti ini, perasaan Bu Leni seperti apa setelah kita melakukan komunikasi sekarang ini? Saya agak lega, ternyata memang itu memang belum saya lakukan, itu saya menemukan. Nah, itu, oh iya, nah gitu Pak. Tadinya ya saya mau ngomong sedikit jenengan ya, saya masih mang. Berarti menurut Bu Leni sharing dengan teman sejawat itu menurut Bu Leni bagaimana? Penting atau tidak? Ya saya kira penting Pak. Kalau memang sudah ya ini tadi seperti ini saya menemukan ada beberapa solusi. Nah ternyata kan saya sedikit lega gitu ya Pak. Berarti sudah lega sekarang ya. Ya besok jenengan harus kayak ngajari saya itu. Ya baik. Lalu diterapkan deh. Iya jelas ya. Kalau jenengan ngajari saya ya saya akan coba menerapkan. Dengan harapan anak-anak partisipasinya meningkat satu. Kemudian anak-anak bisa belajar dengan senang, dengan tanpa terbebani. Makanya itu kadang-kadang saya tugas ini kadang-kadang mau memberikan tugas ini. Kemarin sudah saya beri tugas, sekarang kayaknya enggak tugas ya. Kadang-kadang memang saya seperti itu, tapi kadang-kadang kalau sudah saya kasih seperti itu, partisipasinya masih seperti itu kan saya makanya bingung ini saya dengan berhubung dengan juga ada yang dengan juga wali kelas, jadi bisa membantu saya. Baik. Kira-kira ada lagi yang disampaikan Bu Leni? Sementara itu tidak. Sementara itu dulu ya. Ya nanti dengan saya tak juga belajar dari jenengan. Jadi supaya nanti gimana nanti kalau sudah saya praktekkan saya tak curhat lagi, nggak apa-apa toh Pak? Oh nggak apa-apa, dengan senang hati Bu Leni. Kita saling bantu, saling berkolaborasi. Tujuan kita adalah bagaimana menciptakan pembelajaran pada anak-anak yang menyenangkan. Iya, terima kasih loh Pak Waria. Sama-sama. Nggak apa-apa kan, nggak ganggu kan? Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa. Malah dengan senang hati Bu Leni. Sudah? Terima kasih. Ada ya, lagi? Sudah, ini sudah sore. Cukup. Saya pulang. Jadi jangan apa tuh Pak? Baik, ya ini ada data yang harus saya selesaikan. Oh iya. Baik. Terima kasih ya. Sama-sama Bu Leni. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Bapak.